Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Baraya Pujosono. Bapak di sini mengajar mata pelajaran fikih ya. Kebetulan Bapak guru baru di sini. Baiklah. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai bab thaharah, di mana dalam bab thaharah ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Beberapa di antaranya itu definisi thaharah, kemudian definisi hadas dan najis, kemudian tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis, serta fungsi thaharah dalam kehidupan. Oke, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai definisi thaharah serta definisi hadas dan najis. Nah, untuk definisi thaharah, secara bahasa thaharah berarti bersuci atau bersih. Sedangkan secara istilah yaitu melenyapkan, membersihkan serta menyapu sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut syarat dan tuntunan syariat Islam. Nah, tentang thaharah di sini ada beberapa dalil dan hadis yang menyebutkan. Di sini Bapak ambil satu dalil Al-Quran dan serta hadis Nabi, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Nah, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian hadis Nabi yang menyebutkan la yuqbalullahu salata bighairi zuhura. Artinya Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan bersuci. Artinya ketika kita kotor, ketika terhadap najis atau ada dalam tubuh kita, maka ibadah yang lainnya kemungkinan tidak diterima oleh Allah SWT. Baiklah. Selanjutnya kita masuk ke definisi hadas dan najis. Nah, mungkin ini materi yang kalian tunggu ya. Oke, yang pertama ada hadas. Hadas artinya sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Artinya hadas ini adalah hadas kotoran yang keluar dari diri sendiri ya, bukan dari tempat lain. Nah, kemudian najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri manusia atau dari luar manusia, yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat yang dilaksanakan untuk ibadah. Nah, untuk najis ini bisa datang dari luar badan, bisa datang dari dalam badan, dan bisa datang dari tempat-tempat lain. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam hadas. Nah, yang pertama ada hadas kecil atau hadas ringan, yaitu keadaan seseorang tidak suci atau tidak bersih. Dalam hal ini tidak sah melaksanakan ibadah, dan supaya ia bisa menjadi suci kembali, maka ia harus berwudu. Apabila tidak ada air yang digunakan untuk berwudu, maka bisa dilakukan atau diganti dengan tayamum. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Misalnya seperti kencing dan buang air besar. Nah, kemudian hilangnya akal atau terlelap sebentar ya, yang disebabkan bisa mabuk dan gila atau tidur yang terlelap tadi ya. Kemudian bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada yang menghalangi. Artinya langsung ketemu kulit dengan kulit, bukan masih ada lapis seperti kain dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, karena menyentuh kemaluan. Nah, ini bisa menjadikan hadas kecil ya. Nah,
Kemudian kita masuk ke hadas besar. Nah, hadas besar di sini yaitu keadaan seseorang tidak suci dan tidak bersih badannya. Nah, untuk menjadikan ia kembali suci, maka ia harus mandi besar atau mandi janabah, atau biasa kalian sebut dengan mandi wajib. Nah, untuk mandinya positif dengan air ya. Nah, jika tidak ada air, bisa dilakukan dengan tayamum juga, bisa diganti dengan tayamum juga. Nah, namun mengganti dengan tayamum artinya dalam keadaan darurat ya, memang sudah tidak ada air lagi. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadas besar yaitu ketika berjima atau bersetubuh, sehingga bertemunya dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua keluar mani bagi laki-laki, kemudian keluarnya darah haid, kemudian nifas dan wiladah bagi wanita. Serta karena meninggal dunia ya, kecuali meninggal dunia karena perang membela agama Allah, maka ia tidak dimandikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam najis. Nah, untuk najis di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mukhaladah. Nah, yang pertama najis mukhafafah. Adapun yang dimaksud dengan najis mukhafafah di sini yaitu najis yang ringan atau tingkatannya paling rendah, di mana najis ini seperti air kencing laki-laki, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Ini dikatakan ringan karena bayi laki-laki tersebut belum minum atau makan makanan yang lain ya. Karena dia hanya minum air susu ibu. Adapun cara mensucikannya mudah ya, cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, dibasuh karena kencing anak laki-laki dan dipercikkan dengan air. Nah, kemudian kita masuk ke najis yang kedua yaitu najis sedang. Najis sedang di sini disebut dengan najis mutawassithah. Nah, adapun yang dimaksud dengan najis mutawassithah ini najis pertengahan atau sedang tadi ya. Nah, yang termasuk najis mutawassithah di sini ini bangkai binatang darat yang berdarah waktu hidupnya, kemudian ada darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, serta arak atau khamar. Najis mutawassithah di sini terbagi menjadi 2 bagian, yakni najis mutawassithah hukmiyah dan kemudian ada ainiyah. Najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata bentuknya, baunya dan rasanya. Seperti air kencing sudah kering, itu kan tidak ada lagi bentuknya ya. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang najis mutawassithah ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya zat atau zatnya dan bisa diketahui melalui baunya maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah membuang dan menggosokkan sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasanya, warnanya, dan baunya dengan menggunakan air yang suci pastinya ya, bukan air sembarangan air. Nah, kemudian yang terakhir yakni najis mughaladah adalah suatu najis yang berat. Nah, dari maksudnya saja sudah tahu ya, berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya itu melalui beberapa tahapan.
yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, dan salah satu dari air yang membasuh dengan air 7 kali tadi dicampur dengan tanah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Nah, sampai di sini masih ada yang kurang jelas? Baiklah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.